Saya kalau pakai celana, pasti celananya jingkrang. Kenapa nggak turun ke bawah? Malu nanti nggak disebut Ustadz Sunnah. Pas sekarang, lain lagi ceritanya. Kalau ceramah nggak pakai begini, ntar nggak disebut Ustadz Aswaja. Ternyata nggak begitu lagi sudah. Ya, alhamdulillah ketika belajar hikam itu dikikis pelan-pelan. Emang Ustadz harus bawa tasbih kemana-mana? Nanti ketemu sama kelompok sebelah, bid'ah tapi ada Ustadz ngomong begini, pakai tasbih itu mengambil hak patennya Saulin. Tahu nggak Ustadznya? Tahu. Siapa? Jangan sebut. Ya, tahu cari masalah lagi. Pernah dengar, Kiai? Ya, Ustadz yang bilang kalau pakai tasbih itu kita ngambil hak paten Saulin. Konyol benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qal iradatuka tajrid. Keinginanmu untuk melepas usahamu. Tajrid itu melepas usaha. Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab. Sedangkan Allah sedang menghendaki kamu mesti berusaha, mesti pakai asbab. Jadi ada dua. Jadi kalau kita lagi sakit, asbabnya apa supaya sembuh? Berobat. Oke. Kalau hidup lagi susah, asbabnya apa supaya hidupnya enak? Ikhtiar, cari kerja. Kalau kita awam ingin alim, ikhtiarnya apa? Ngaji. Tapi kalau ngaji awam-awam, ya akan selamanya awam. Kita ini bolehlah nggak mampu baca kitab, tapi jangan sampai rohaninya selalu awam. Rohani kita harus naik. Masa-masa dulu orang-orang kalau ada hajat, sholawat, itu udah lewat. Sekarang masanya umat itu sudah harus lebih dewasa. Umat harus lebih dewasa. Ya. Tetap sholawat, tapi tujuannya bukan lagi supaya hajatnya terwujudkan, tapi supaya kolbu dia hadir bersama Rasulullah SAW. Ya. Kamu ingin tajrid, kamu ingin melepas asbabmu, padahal jika kamu melepas usahamu, kamu nggak makan. Kalau kamu sakit, tidak berobat, nggak sembuh. Ya. Namun banyak orang melakukan ini supaya disebut apa? Disebut sesuatu. Misalnya, kalau ustadz nih sakit, malu datang ke dokter, supaya disebut apa? Ustadznya sakti, sohibul karomat. Maka keinginan tersembunyi ingin disebut orang keramat, ustadz sakti, rezekinya datang sendiri. Keinginan itu disebut syahwat yang tersembunyi. Bahasa Arabnya asyahwah al-khafiyah. Maka disebut dalam teks ini minasyahwatil khafiyah, yaitu disebut dengan syahwat yang halus. Jadi syahwat itu ada yang zahir, mata jelalatan, itu masih jelalatan kan ya Bang Dik? Tergantung ya. Ya. Jadi ketika mata bersyahwat, kalau lagi lapar apa? Keroncongan. Nah, pengen makan, itu syahwat perut. Kalau jomblo pengen menikah, itu syahwat faraj, syahwat seksual. Ya, itu normal. Itu namanya syahwat zahir. Syahwat yang zahir. Nah, syahwat yang jaliyah, yang nyata. Di belakang itu ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat secara bahasa Arab berarti keinginan-keinginan. Ingin disebut ustadz sakti,
Kalau saya nih dulu ngalamin Bang Dik, karena dulu bisa ngeruqyah, jadi pas sakit nggak mau ke dokter, ruqyah aja badan sendiri, 3 hari nggak sembuh baru ke dokter. Ya, malu, masa ustadz ngeruqyah datang ke dokter. Ya. Malunya ke siapa? Malu ke manusia. Itu disebut syahwah khafiyah. Tapi oleh Imam Ibnu Alan disebut dengan asyirk al-khafi, syirik yang tersembunyi. Syiriknya halus. Jadi lebih kenceng Imam Ibnu Alan, ya, Ibnu Ruslan, maaf, Imam Ibnu Ruslan, ya, dalam kitab Risalatut Tauhidnya kata beliau, kulluka syirkun khafi. Semua yang kamu pikirkan itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Apa kata orang gitu nanti? Masih begitu nggak beramal itu? Nanti apa kata orang di masjid kalau saya nggak datang? Kata ustadz kalau nggak pakai kopiah, nanti apa kata orang? Masa ustadz nggak pakai kopiah? Emang apa urusannya ustadz nggak pakai kopiah? Usul adab itu lain cerita. Tapi kalau nggak enak sama orang, nah itu beda. Dia menghormati dirinya dengan pakai kopiah itu lain cerita, ya. Jadi ada syahwat yang jaliyah, yang nyata, yang terang, yang tampak. Ada syahwat yang halus. Nah, syahwat yang halus ini nggak bisa pakai baca Quran, mesti dizikirkan dengan zikir yang halus. Bahasa Arabnya zikir khafi. Maka hampir semua ahli zikir mereka punya menu namanya zikir khafi. Ini bisa membersihkan kolbu yang terhambat oleh syahwat yang khafiyah. Dulu Bang Dik, saya kalau pakai celana pasti celananya jingkrang. Kenapa nggak turun ke bawah? Malu nanti gak disebut Ustadz Sunnah. Malu gak disebut Ustadz Sunnah. Pas sekarang lain lagi ceritanya. Kalau ceramah gak pakai begini, ntar gak disebut Ustadz Aswaja. Ternyata gak begitu lagi sudah. Ya alhamdulillah ketika belajar hikam itu dikikis pelan-pelan. Coba saya copot nih, masih Ustadz gak? Saya copot nih, masih Ustadz nggak? Masih. Terus apa urusannya ini? Ini cuma adab bermajelis. Di luar majelis saya nggak mesti begini. Di luar majelis saya boleh pakai kaos nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Emang Ustadz harus bawa tasbih kemana-mana? Nanti ketemu sama kelompok sebelah bid'ah tapi ada ustadz ngomong begini, pakai tasbih itu mengambil hak patennya Saulin. Tahu nggak ustadznya? Tahu. Siapa? Jangan sebut. Ya, tahu cari masalah lagi. Pernah dengar? Oke. Ya, ustadz yang bilang kalau pakai tasbih itu kita ngambil hak paten Saulin. Konyol benar. Nggak ngerti bilang ngerti lah ya. Masa dia nggak ngerti ada hadis, ada riwayat musalsal bahwa kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu dari guru kita sampai ke sana. Jadi dari guru kami, dari guru terus sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Abu Hurairah. Beliau itu pakai tasbih. Guru dia Sayyidina Abu Hurairah pakai tasbih. Dan itu bukan amalan Saulin, nggak ada urusannya sama Saulin. Kalau kebetulan sama juga nggak apa-apa. Kalau kopiahnya Bang Dik nih kupluk apa nih? Kalau Bang Ronald apa tuh kupluk? Sorban apa tuh? Sedan Cirebon ya. Bagus juga ya. Kalau ini juga kupluk buaran. Buaran. Bikin orang buaran seneng aja. Nah, jadi ada 2 kosakata biar gampang. Tajrid itu dari jarrada yujarridu tajridan. Apa artinya? Melepas
usaha, sebab. Supaya alim cukup riyadhah, merem atau baca kitab. Gimana? Kalau mau alim gimana? Supaya alim gimana caranya? Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu nggak? Enggak. Itu riyadhah tawasulan namanya. Itu nggak akan nambah alim. Kalau mau alim, innamal ilmu bita'allumi. Kalimat ini dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari, dan itu ada dalam satu riwayat, riwayatnya Hasan. Sesungguhnya ilmu itu hanya kalau orang belajar, harus bermajelis, gak bisa merem ya. Jadi kalau cuma riyadhah putar-putar tasbih, ya yang kencang riyadhahnya, ilmunya ya gak nambah. Bagaimana laduni? Laduni itu bab lain ya. Laduni itu gak perlu merem. Orang ahli laduni lagi ngomong bisa nambah ilmu, dia belum baca bisa kasih Allah. Jadi orang laduni nggak perlu kemudian jadi kebal, nggak ada urusannya laduni. Kan ada tuh ilmu laduni, tahu-tahu kebal. Melihat nggak? Ada videonya tuh. Ya itu nggak nyambung. Itu bukan laduni. Ya, ilmu laduni nggak ada urusannya dengan itu. Ilmu laduni artinya ilmu yang Allah beri langsung ke dalam rohani seorang hamba. Dan itu sifatnya rahasia. Ya. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti hikam ini gimana? Ya mesti ngaji, masih duduk. Ngaji tauhid mesti duduk, mesti didengar. Kalau cuma merem, pasti halu. Itu sebabnya hari ini banyak orang-orang yang gak mau ngaji, pengen dapat laduni, dia cuma riyadhah. Apa yang terjadi? Dia halu. Ya. Bagi kita, halu, kasyaf, musyahadah, itu ada pagar-pagarnya. Dan itu ketat ya, nggak boleh sembarangan. Tidak semua pengalaman rohani itu benar ya. Hatta ketemu Nabi, mungkin ketemunya benar, tapi ketika dia menerjemahkan ketemu Nabinya itu nggak benar. Banyak sering begitu ya. Kita ulangi, iradatu ketajrid. Kamu ingin melepas asbab usahamu, sedangkan Allah sedang mentakdirkanmu mesti pakai asbab, mesti berusaha. Berarti di dalam hatimu ada syahwat yang tersembunyi, ada syahwat yang halus. Nah, jadi bukan syahwat seksual aja ya, tapi ada syahwat yang tersembunyi. Lalu ada yang disebut dengan di bawahnya asbab, al-asbab. Di kalimat berikut, kalimatnya sederhana ya. Iradatukal asbab. Engkau menginginkan tetap pada sebab, mengambil usaha, ingin tetap sibuk, padahal Allah menghendaki kamu tajrid. Contohnya orang udah pensiun, dulu sebelum pensiun dia ngomong gini, coba kalau aku pensiun nanti bakal sering sholat di masjid. Coba kalau nanti pensiun aku akan ngaji tiap malam, bolak-balik musola. Coba kalau nanti pensiun saya akan khatam Quran 10 hari, khatam sekali. Tapi ketika dia pensiun enggak ya. Atau orang ngomong gini, ketika ada temannya suka ngasih-ngasih, apa kata dia, coba kalau aku punya duit aku akan suka bagi-bagi. Nah ini hati-hati, kalau ingin berbagi jangan nunggu kaya, kalau ingin beramal jangan nunggu luang. Orang yang berbagi nunggu kaya selama-lamanya jadi orang pelit, karena merasa miskin itu karakter manusia, ngerasa gak puas. Jadi kalau ingin berbagi, mulai sedari kita masih kurang kaya. Kalau udah kaya pasti tambah pelit, medit, bakhil, syahih bahasa Arabnya. Syahih bukan sahih ya Bang Rika. Syahih, syahih itu orang yang pelitnya sudah nggak ketulung. Ya. Keinginanmu mengambil asbab
seakan-akan Allah menginginkan engkau melepas asbab. Itu syahwat? Bukan. Disebut apa? Inhitatun, jatuh dari himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Dulu sebelum pensiun katanya mau begini, mau begitu, semangatnya turun. Ya. Kiai saya meninggal. Kata teman, coba kalau dari dulu aku ngaji sama kiai gitu. Tetangganya kiai itu, coba kalau dari dulu aku ngaji sama kiai. Kita mau lihat dia benar nggak nih ngomong begini. Kalau dia benar ngomong begini, pasti besok dia ngaji kepada penerus kiai. Kita nggak tunggu-tunggu, nggak ada tuh dia ngaji ke penerus kiai. Berarti cuma angan-angan. Ya, nah, dalam hikam itu ada kalimat ya, yang disebut niat itu maqaranahu amalun, yang disertai dengan amal. Kalau gak disebut angan-angan. Jadi beda niat. Coba, udah niat haji belum? Yang belum haji. Yang sudah haji mau umroh lagi gak? Yang belum umroh mau umroh gak? Kalau mau umroh mulai nabung, mulai besok mulai nabung. Gak usah banyak-banyak, 100.000 sebulan, 200.000. Nanti lama-lama pengen banyak aja kita. Jangan nunggu kaya dulu.